pagi. Sudah ada yang nonton. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah sudah ada yang nonton. Karena ini sudah jam setengah 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk teman-teman di Indonesia bagian Tengah sudah jam setengah 11. Untuk teman-teman bagian Indonesia bagian Timur sudah jam setengah 12. Nah, baik teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan satu buku, tapi hanya satu judul saja ya. Judulnya itu Merekrut dengan Buku. Ini ada di buku Jalan ke Dalam Bisnis NASA. Saya yakin teman-teman belum punya buku ini. Kalaupun ada yang sudah punya, belum tentu juga dibaca. Karena kita ini kutu buku juga tidak, tuku buku juga nggak pernah ya. Padahal kalau untuk sukses, salah satu caranya adalah dengan baca buku. Nah, supaya kita bisa baca buku, kita harus tuku buku dulu. Jangan kutu buku dulu baru tuku buku. Nanti Anda hanya koleksi fotokopi buku saja nanti. Oke, saya akan bacakan tentang buku Big All. Merekrut dengan buku. Banyak ahli merekrut menggunakan pendekatan perekrutan. Tekanan rendah atau low pressure dengan cara mempresentasikannya sebagai suatu cara mengumpulkan uang untuk hari tua. Ya, ini tekniknya adalah ketika kita mau presentasi pada orang. Kalau saya biasanya dulu pakai 2 lembar kertas buram ketika saya presentasi pada orang. Jadi saya menyebut nama orang itu, Bapak, misalkan Bapak nama Bambang ya. Atau bukan Bambang, ini namanya Bambang ada di sini. Saya pakai yang lain aja. Namanya Dul. Nah, oke, Pak Dul. Ini Pak Dul. Pak Dul masuk NASA disponsori oleh sponsor. Nah, sponsor ini punya sponsor Pak Dul, namanya Upland. Nah, sponsor sampai ke Upland Pak Dul ini, mereka bergabung di bisnis NASA, mendistribusikan produk NASA, tapi mereka mendapatkan semua ilmu bisnisnya itu dari support system, namanya Diamond Network Support System. Nah, sekarang posisi Pak Dul ada di sini. Pak Dul masih sendirian. Oke, sekarang kita tentunya punya tujuan ya Pak Dul ya. Kira-kira hari tua besok kondisi kita akan seperti apa? Mau kondisi keuangan kita seperti apa? Terus apa yang Pak Dul bisa? Karena kalau tidak kita siapkan 5 tahun dari sekarang, waduh repot sekali Pak Dul ya. Nah, saya mulai presentasi dengan menggunakan kertas buram. Dan itu semua di Business Network Marketing diajarkan itu. Presentasi dengan kertas buram itu ada. Tapi di sini teknis merekrutnya atau presentasinya justru dengan menggunakan buku. Nah, di sini judulnya adalah mengumpulkan uang untuk hari tua. Yaitu kita mau presentasikan kepada seorang prospek. Pertama-tama Anda pinjamkan sebuah buku berjudul Orang Terkaya di Babylon. Ini buku, kalau nggak salah, ini tulisan Okmandino. Ya, karena saya pernah baca ini. Pertama-tama Anda pinjamkan sebuah buku berjudul Orang Terkaya di Babylon. Atau bisa juga Anda pinjamkan buku paket info. Ternyata paket info NASA juga masuk di sini ya. Buku ini hanya berharga beberapa rupiah saja. Maka dari itu belilah cukup banyak. Buku tersebut menceritakan bagaimana seorang bisa mengumpulkan kekayaan dengan menyisihkan sebagian pendapatannya serta menginvestasikan uang itu dengan bijaksana. Sebagian besar pembaca segera berencana untuk menyisahkan 10% dari pendapatan mereka.
Ini kalau orangnya baca beneran. Dan mereka sangat gembira dengan konsep tersebut. Karena mereka sadar bahwa semakin banyak yang mereka investasikan, atau mereka simpan, semakin cepat pula kekayaan terkumpul dan mereka bisa segera pensiun dini. Biarkan prospek Anda membaca buku itu selama 3 hari sebelum Anda mengambilnya kembali. Ketika Anda mengambil buku itu, prospek Anda mungkin akan begitu terkesan dengan cerita tersebut dan dia akan membeli buku itu untuk di perpustakaan pribadinya. Pada saat itu, ajukanlah pertanyaan. Jika ada sesuatu cara untuk menggandakan uang yang telah Anda sisihkan itu 2 kali atau 3 kali lipat, apakah Anda ingin mengetahuinya? Ya, orang itu begitu mereka menabung, harapannya tabungannya itu berkembang sendiri. Padahal orang menabung tidak mungkin kaya, ya kan? Kenapa orang menabung itu tidak mungkin kaya? Anda pernah praktek tentu, ya kan? Anda tiap bulan menyisihkan uang 1 juta misalkan ya. Bulan pertama 1 juta, bulan kedua 1 juta, genap setahun 12 juta. Ketika nabung pertama kali 1 juta, wah Anda hebat, Anda punya semangat untuk menabung. Bulan kedua menabung, Anda masih punya semangat untuk nabung. Bulan ketiga nabung, wah semangat Anda berkobar-kobar itu. Tapi memasuki bulan ke-6, Anda sudah mulai berhitung. 1 juta kalikan 6. 6 juta. Wah, kulkas ini, ya kan? Menabung hanya untuk dihabisin. Anda nabung lagi. Bulan ke-7 Anda nabung lagi. Sampai 6 bulan kemudian terkumpul lagi 6 juta. Ketika tabungan kita sudah di atas 5 juta, itu biasanya itu ada ide baru. Cling. Tadi kulkas, sekarang sofa deh. Nah, akhirnya terbelilah sofa. Besok nabung lagi. 1 juta, 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 genap 10 juta. Ya, katakanlah Anda mesin kulkas sudah punya. Sofa sudah punya. Dan pembelian sofa maupun pembelian pembelian sofa dan kulkas itu terlihat oleh lingkungan Anda. Dan ternyata itu membuat mereka punya ide. Ah, Mbak ini kayaknya punya tabungan nih. Bisa dong saya pinjam. Ingat ya, menabung tahap ketiga ini krusial ini. Biasanya Anda mulai menabung dan orang lain juga tahu kalau selama ini Anda menabung untuk bisa membeli kulkas, kemudian membeli sofa atau beli tempat tidur, atau beli TV baru. Begitu menabung yang tahap 3 ini. Siapa yang nanti akan mendudah celengan Anda atau menggerus tabungan Anda? Biasanya orang lain. Kayaknya dia punya tabungan dan tabungannya belum terpakai ini. Karena kulkas sudah dia beli. Kemudian sofa dia sudah beli. Ini kayaknya tabungannya belum dipakai. Oke deh. Saya prospek. Terjadilah orang yang membutuhkan uang itu menghubungi Anda. Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, sofanya baru ya. Ngomong sofanya baru sambil ngelus dengkul. Kata siapa itu? Komika itu yang sangat lucu itu dari mana itu? Dari Solo Tigo apa ya? Yang mengatakan orang itu kalau sudah ngelus dengkul itu biasanya pinjam duit. Ternyata betul.
Dia duduk di sofa Anda dan dia mulai ngelus dengkul. Wah, ini sofanya belinya kapan? Oh, ini belinya 5 bulan yang lalu. Wah, itu kok kulkasnya juga baru. Oh, sudah setahun yang lalu. Berarti per 6 bulan orang ini beli nih. Dan ini sudah 6 bulan dari semenjak pembelian sofa. Kayaknya bisa saya pinjam nih. Mendadak dia pinjam, tapi ngetes, pinjamnya ngetes. Ini ada perlu sebentar, ada perlu sedikit apa? Anak saya ini motornya angsurannya agak kacau. Bisa pinjam 1 juta. Karena angsurannya 2 bulan belum saya bayar. Nanti kalau lebih dari 3 bulan, nanti kacau sekali. Anakku bisa tidak naik motor lagi karena ditarik oleh dealer. Hanya Anda merasa kasihan, Anda pinjamkan itu 1 juta. Nah, orang ini pergi. Makasih banyak ya, Mbak. Tanggal sekian saya kembaliin. Hanya orangnya pergi. Ketika orang itu pergi, pasti ada orang yang nanya. Dari mana? Oh, tempat Mbak itu. Apa? Cari pinjaman uang. Dapat. Wow. Boleh dong, aku nanti juga mau pinjem. Ya, ini hal semacam ini umum terjadi, ya. Hal semacam ini umum terjadi, apalagi di Indonesia. Di Indonesia itu orang yang punya tabungan biasanya dihabisin. Kalau tidak, dihabisin orang lain. Jadi hanya 2 kemungkinan. Dia menabung untuk dihabiskan atau menabung untuk kemudian dihabisin. Ini layak. Kenapa? Karena Indonesia itu hobinya ngutang, ya. Orang Indonesia itu hobinya ngutang. Dan semua orang yang pinjam utang itu selalu nyanjung. Wah, kamu orangnya baik sekali. Untung ada kamu, kalau nggak ada kamu, kelenger aku nanti. Sudah luar biasa kan? Orang mau pinjam utang biasanya sanjungannya melebihi seorang diamond ketika edifikasi. Jadi makanya penting sekali di NASA ini kita diajari edifikasi, karena selama ini kita menjadi korban edifikasi. Maksudnya edifikasi sepihak. Kita disanjung-sanjung dulu biar kita mongkok, biar kita seneng. Kemudian proposalnya maju, kemudian kita berikan. Kan gitu kan? Orang kalau mau minta uang atau minta apa-apa kan jurusnya kan sama kan. Nah, oke, saya lanjutkan. Ketika Anda mengambil buku itu, prospek Anda mungkin akan segera terkesan dengan cerita tersebut dan dia akan membeli buku itu untuk perpustakaan pribadinya. Pada saat itu juga ajukanlah pertanyaan. Jika ada sesuatu cara untuk menggandakan uang yang disisihkan 2 kali lipat atau 3 kali lipat, apakah Anda ingin mengetahuinya? Ini penekanannya, ya. Jawaban dia pasti. Tentu saja. Jawaban itu akan menuntun kepada presentasi peluang bisnis network Anda. Pokok utamanya adalah mereka bisa menambahkan penghasilan dari bisnis network marketing dengan 10% uang yang ia sisihkan untuk tabungan jangka panjang dia. Sekarang Anda akan melihat kegembiraan nyata dari prospek Anda. Petunjuk ini memberi tahu mereka suatu cara untuk mencapai sasaran kekayaan jauh lebih cepat dari sekedar menabung. Sebagai contoh, hanya dengan menambahkan beberapa ratus ribu rupiah menghasilkan ekstra setiap bulannya ke dalam dana tabungan pensiun mereka. Prospek Anda secara tidak sengaja telah mampu merencanakan untuk pensiun dalam waktu kurang dari 10 tahun dan dimulai dari sekarang. Mana tadi? Bentar. Oke, udah ketemu. Hal ini akan melatih mental distributor Anda mandiri dengan bersama-sama meniti karir bersama Anda. Situasi ini sangat berbeda dengan orang-orang yang berusaha agar pendapat
pendapatan network marketingnya sama dengan penghasilan dari kerjanya, sehingga dia bisa berhenti bekerja seandainya pendapatan orang itu tidak segera sesuai dengan harapannya. Jadi kenapa banyak sekali orang yang sudah ikut bisnis network marketing itu berhenti. Berhentinya kenapa? Berhentinya itu karena penghasilan di bisnis network marketing tidak segera sama dengan penghasilan dari pekerjaan dia. Maka mereka rata-rata berhenti. Waduh, aku hanya capek saja, dapatnya hanya segini. Wah, ini hanya nguras tenaga saja. Oke deh, saya berhenti. Tapi ketika kita mau merekrut orang dengan buku, beda sekali. Karena orang itu sudah sadar bahwa ini adalah investasi. Beda kalau orang itu join tanpa melalui peminjaman paket informasi atau paket info. Intinya kita sisihkan 10% dari penghasilan tambahan bisnis NASA kita untuk ditabung atau investasi lagi, sehingga kita tahu pasti kapan kita akan bisa pensiun dengan sesuai yang kita harapkan. Jadi banyak sekali orang berhenti di bisnis network marketing karena ternyata mereka tidak mendapatkan penghasilan sesuai dengan harapan mereka, ya. Hal seperti ini bukanlah untuk distributor Anda yang hanya menginginkan pendapatan tetap. Jika Anda belum membaca buku tersebut, maka jangan berprasangka buruk dengan teknik ini. Teknik ini merupakan salah satu cara terhebat untuk membina kelompok distributor inti Anda. Keren kan? Sehingga meminjamkan paket info pun ada bukunya loh. Serem kan? Ada panduannya lagi. Dan penjelasannya real lagi. Oke, saya lanjutkan untuk bab selanjutnya. Ini saya baca ini supaya Anda beli buku. Barter untuk meningkatkan penjualan pribadi. Seorang distributor wanita, yaitu penjual vitamin, beliau seorang penjual vitamin, membutuhkan sebotol sampo dan menata rambutnya di sebuah salon kecantikan terdekat. Ketika rambutnya selesai ditata, dia harus membayar 135.000. Maka mendadak dia punya ide. Sebuah ide timbul di benaknya, yaitu penata rambut kecantikan itu telah mengatakan bahwa dia merasa lelah bekerja dengan berdiri seharian. Ya. Tukang potong rambut itu bekerjanya duduk, apa selonjor, atau kelekaran, atau rebahan? Enggak. Tukang cukur rambut berdiri. Dan berdiri itu capek enggak? Capek sekali. Penata kecantikan telah mengatakan bahwa dia sangat lelah bekerja dengan berdiri seharian. Oleh karena itu, distributor tersebut menawarkan untuk membayar kontan dengan cara barter barang. Karena ingin menjadikan distributor itu sebagai pelanggan tetap, maka penata kecantikan tersebut menyetujuinya. Dia biasanya tidak teratur meminum vitamin, tapi jika distributor itu bisa datang dengan teratur, maka sekarang dia bisa memperoleh vitamin yang dia butuhkan sehingga dia tidak capek lagi. Di samping itu, lebih baik mendapatkan vitamin daripada kursi salonnya kosong, serta tidak ada pemasukan. Maka pelanggan lainnya tetap membayar kontan dan itu bisa menutup biaya salonnya. Mendapat seorang pelanggan baru untuk ditukar dengan sebotol vitamin nampaknya sebuah transaksi yang ideal dan sangat baik dan menarik. Apa yang harus dikorbankannya adalah sedikit waktu yang biasanya senggang. Distributor tersebut lalu pulang ke rumah dan melakukan sedikit perhitungan. Vitamin seharga 135.000 itu harga grosirnya. Harga kulaannya atau harga distributornya 101.250 rupiah. Dia juga menerima bonus sebesar 33.750 rupiah atau 25%. Laba ecerannya. Karena dia seorang supervisor atau kalau di NASA namanya sudah manager atau silver manager. Dan tetap melakukan penjualan yang tinggi, dengan demikian biaya bersihnya
hanya 67.500. Dia menerima pelayanan seharga 135.000 dengan hanya membayar 67.500. Berarti dia sudah melakukan penghematan sebesar 50% untuk biaya kecantikan dia. Jika dia bisa melakukan tukar-menukar sebagai kebutuhan sehari-harinya, dia akan mendapatkan keuntungan-keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, penghematan sebesar 50% dari apa yang seharusnya dia beli. Hal itu berarti memotong anggaran belanja setengahnya. Yang kedua, ada pelanggan baru yang tidak mau membayar dengan uang tunai. Karena mereka menganggap vitamin terlalu mahal sehingga tidak begitu suka dengan transaksi kontan. Bagaimanapun mereka bersedia menukarnya dengan sesuatu barang atau pelayanan atau bahkan dengan waktu senggang mereka. Yang ketiga, dengan menukarkan produknya untuk jasa perbaikan mobil, jasa pembukuan dan lain-lain, volume penjualan produknya menjadi meningkat tajam. Nampaknya hal ini seperti mendapatkan sejumlah bonus dari anggaran pengeluaran tetapnya sendiri. Cara ini pun cukup bisa membantu mencapainya kuota bulanan, yaitu untuk tutup poin. Yang keempat, dengan penghematan 50% dari anggarannya, kini dia mampu menginvestasikan kembali uang tersebut ke dalam usahanya lalu menabungkannya. Pendekatan yang dilakukannya cukup sederhana, bukan? Yaitu A. Cobalah untuk menemukan sesuatu perusahaan yang ingin mendapatkan lebih banyak pelanggan dan tidak terlalu sibuk. Jika suatu perusahaan laris dengan pelanggan yang berani membayar tunai, perusahaan tersebut tidak akan bersemangat untuk bekerja lembur guna mendapatkan vitamin. Akan tetapi jika sebuah bengkel mobil yang buka selama 8 jam sehari dan waktu sibuknya hanya 6 jam, maka mereka tidak akan keberatan mengisi 2 jam waktu yang non-produktif tersebut untuk mendapatkan seorang pelanggan. Ini biasanya kalau saya membengkelkan di waktu-waktu yang sangat nanggung. Biasanya hampir tutup. Atau malah terlalu pagi. Ya, kalau pagi itu mereka nganggur karena mereka masih nunggu. Ini biasanya saya pakai ini untuk prospecting. B. Jangan mengambil alih untuk pelanggan tetapnya daripada berkata, kerjakan sekarang dong. Lebih baik katakanlah, kerjakanlah jika Anda tidak terlalu atau tidak sedang terlalu sibuk. C. Ingatkan perusahaan tersebut bahwa Anda bisa menjadi seorang pelanggan tetap. Ya, katakan pada perusahaan itu untuk saya menjadi pelanggan tetap. D. Katakan kepada perusahaan tersebut bahwa Anda akan menjadi iklan yang baik untuk mereka. Berjanjilah untuk membantu mereka mendapatkan pelanggan baru. Berarti kita harus bisa memberikan endorse. Ini pun saya pakai. Oke. Ini saya bacakan lain. Karena kalau baca buku seperti ini biasanya kita membayangkan buku ini sudah malas duluan. Wah, tebal sekali ya. Dikiranya kalau baca buku itu ngantuk. Tapi malam hari ini saya tunjukkan pada Anda bahwa membaca buku itu tidak bikin ngantuk. Tadi saya menemukan yang sangat bagus sekali dan jadi idola saya. Nih. Oh, bukan. Nih. Ini kesukaan saya. Bagian 8. Judulnya sebuah cerita bernilai 10.000 fakta. Sebuah cerita bernilai 10.000 fakta. Big Ol sedang menajamkan keterampilan presentasinya kepada Mas Joe. Jadi Big Ol punya frontline namanya Joe sang distributor. Big Ol sedang melatih keterampilan presentasi Mas Joe. Jangan hanya melemparkan fakta-fakta, ceritakanlah dengan dongeng. Wahai donoriku tercinta, jangan hanya melemparkan fakta atau data-data, tapi lemparkan pula cerita.
Prospek dan distributor Anda akan mengingat suatu cerita. Dan suatu cerita akan tersimpan di memori kita jauh lebih lama daripada sekedar fakta. Karena kalau fakta itu semua orang sudah tahu kalau fakta itu seperti berita. Dan yang namanya berita kemarin sudah diberitakan kemarin, sekarang pun sudah lupa, benar kan? Tetapi di antara Bapak Ibu sekalian, adakah Anda masih ingat cerita tentang kancil nyolong timun? Nah, siapa yang masih ingat cerita kancil nyolong timun? Atau cerita keong emas? Ayo. Atau cerita tentang Bandung Bondowoso? Atau cerita tentang Loro Jonggrang? Anda semuanya masih ingat ya? Padahal itu hanya kisah atau sekedar cerita. Prospek dan distributor Anda akan mengingat cerita lebih lama dibandingkan fakta-fakta yang telah disampaikan. Serta cerita lebih kuat dan lebih mendorong untuk semangat daripada sekedar teriakan, semangat dong, semangat pagi. Tidakkah Anda dapat mengingat sebuah cerita menarik yang diceritakan guru sekolah dasar Anda, sementara Anda mungkin telah melupakan 90% fakta-fakta yang harus Anda ingat pada waktu sekolah di SMP dulu? Betul kan? Semua pelajaran kita sekolah lupa kan? Yang diingat hanya alumninya saja kan? Hanya cerita-cerita konyol, cerita dalam sekolah, di dalam kelas malah nggak ingat. Tapi cerita di luar kelas malah ingat. Betul kan? Bikol kemudian berbagi cerita yang dijamin mampu menjadikan sebuah presentasi jauh lebih hidup, jauh lebih masuk akal, dan jauh lebih bisa dicerna oleh prospeknya. Bekerja cerdik bukan bekerja cerdas. Namanya bercerita itu ternyata bekerja cerdik, bukan bekerja keras. Jika seorang pemimpin suatu perusahaan konglomerasi menghasilkan 135 juta rupiah dalam setahun dan seorang pekerja biasa mendapatkan 13.500.000 setahun, apakah ini berarti pemimpin itu bekerja 100 jam lebih keras? Jika seorang pimpinan suatu perusahaan menghasilkan 135 juta rupiah setahun dan seorang pekerja bisa mendapatkan 13,5 juta setahun, apakah itu berarti pimpinan tadi telah bekerja 100 jam lebih keras daripada orang lain? Apakah pemimpin perusahaan itu bekerja 100 jam lebih banyak setiap minggunya dibandingkan orang lain? Saya ragu jika pemimpin perusahaan konglomerat manapun sanggup bekerja 400 jam seminggu. Saya pasti heran, karena tidak mungkin. Tidak mungkin orang punya daya tahan sehebat itu kan. Lalu mengapa sebagian besar orang penghasilannya lebih daripada orang lain? Kita melemparkan cerita. Anda bekerja digaji sekian setiap bulan. Selama setahun totalnya sekian. Bos Anda mendapatkan penghasilannya sekian. Pertanyaannya, Anda bekerja lebih lambat atau bos Anda bekerja lebih hebat itu jam kerjanya? Oh, ternyata tidak. Jam kerjanya sama. Tetapi kenapa dia penghasilannya lebih banyak sementara kita lebih sedikit? Itu cerita yang mengandung fakta. Ternyata mereka bekerja cerdik, bukan sekedar bekerja keras. Bekerja cerdik ya. Maka orang-orang kaya adalah orang-orang atau orang-orang yang berpenghasilan besar lah. Bukan kaya, karena kaya itu belum termasuk ke penghasilan yang besar. Karena banyak juga orang penghasilannya besar ya miskin, itu banyak. Tapi ada juga yang penghasilan dinasa ini nggak banyak, tidak besar, tapi bisa membangun macam-macam.
Itu memang fakta ya. Mereka bekerja dengan cerdik, bukan bekerja keras. Orang-orang ini telah menemukan cara-cara untuk bisa lebih melayani, lebih efisien, memimpin orang agar lebih produktif dengan perkataan lain untuk menghasilkan lebih baik dengan jumlah waktu yang sama. Siapa yang akan Anda bayar lebih? Ya, jika ada dua orang, ya, ada dua orang, yang satu bekerja keras sekali, tapi yang satu bekerja lebih efisien, lebih bisa memimpin, lebih produktif. Kira-kira dua orang tadi, mana yang akan Anda bayar lebih? Tentunya yang lebih efisien, ya kan? Seseorang yang menjual produk Anda senilai 1.350.000 atau seseorang yang menjual produk senilai 13.500.000. Seseorang yang menjual produk Anda senilai 1.350.000 atau seseorang yang menjual produk senilai 13.500.000. Sudah jelas, Anda akan membayar orang kedua 10 kali lebih banyak. Yang satu 1.350.000, yang satu bisa menjual 13.500.000. Mana yang lebih efisien? Ternyata yang omsetnya paling gede. Ternyata orang yang omsetnya gede itu mereka bukan pekerja keras. Mereka justru bekerja cerdas. Di sini Anda sudah jelas bahwa Anda hanya akan membayar orang kedua 10 kali lebih banyak. Jika kita ingin menerima penghasilan yang lebih banyak, maka kita harus memberikan lebih banyak pelayanan. Kita harus menemukan cara-cara untuk bekerja lebih cerdik, bukan bekerja lebih keras atau malah bekerja lembur. Atau malah menyiksa diri. Jika saya membutuhkan sebuah saluran sepanjang 1,6 km dan bersedia membayar 1.305.000 juta. Bentar ya, saya ulangi lagi. Jika saya membutuhkan sebuah saluran sepanjang 1,6 km dan saya bersedia membayar 135 juta, Anda boleh melamar pekerjaan itu. Anda mengambil sekop wasiat Anda dan Anda mulai menggali. Anda menggali sepanjang 1,6 kilo. Dipaculi dewi. Nah, pada akhir tahun saluran itu akan selesai. Kalau Anda kerjakan sendiri, saluran itu akan selesai. Untuk saluran sepanjang 1,6 km itu saya akan membayar Anda sebanyak 135 juta. Sebab Anda telah melakukan pelayanan senilai 135 juta. Sebaliknya, seorang teman Anda bisa juga melamar pekerjaan itu kepada saya. Teman Anda lalu menyewa mesin penggali saluran seharga 1.350.000 dan menyelesaikan saluran itu cukup dalam waktu 1 hari. Mana yang lebih keren? Anda mengambil sekop wasiat Anda dan Anda gali saluran air itu sepanjang 1,6 kilo. Dalam waktu setahun, saluran yang Anda buat baru jadi. Tapi ada teman lagi yang juga ngelamar pekerjaan untuk dapat 135 juta. Dia cukup menggunakan alat, dia sewa alat penggali yang hanya 1.350.000 rupiah sekali sewa atau untuk 1 hari operasionalnya, dan bisa digali dalam waktu 1 hari. Mending yang mana? Yang setahun baru dapat 135 juta atau 1 hari dia dapat 135 juta dipotong sewa alat tadi. Oke, saya lanjutkan ya.
Teman Anda tadi lalu menyewa mesin penggali saluran seharga 1.350.000 dan menyelesaikan saluran itu dalam sehari. Apakah dia juga memberikan pelayanan senilai 135 juta? Ya, Anda tadi memberikan pelayanan senilai 135 juta dengan cara menyelesaikan dalam waktu 1 tahun. Apakah teman Anda ini juga memberikan pelayanan senilai 135 juta? Siapa yang telah bekerja dengan cerdik dan siapa yang telah melakukan kerja keras? Anda atau teman Anda tadi? Tentunya Anda bekerja keras, tapi teman Anda bekerja cerdik. Cerita di atas memiliki beberapa penerapan. Anda bisa memberitahukan cerita ini kepada seorang prospek untuk menekankan bahwa bekerja untuk orang lain adalah bekerja keras. Dan memiliki bisnis paruh waktu merupakan bekerja dengan cerdas. Anda bisa menggunakan cerita itu untuk seorang distributor baru yang menghabiskan seluruh waktunya mencari distributor baru tingkat pertama. Coba kalau kita tanpa paket info, ya kita tanpa paket info nih. Saya pinjamkan, kalau tanpa paket info, saya ketemu orang, saya janjian dulu, kemudian saya menghubungi dulu, kemudian janjian. Nah setelah janjian saya datangi atau dia saya undang, kemudian saya presentasi. Setelah presentasi, dan yang menggunakan kertas buram begitu, teman saya itu tertarik. Tapi begitu dia pulang, dia mulai mikir. Dan dia mulai curhat pada istrinya tentang peluang yang tadi saya jelaskan. Setelah saya jelaskan, mungkin dia dapat 50% dari informasi yang saya berikan. Begitu dia pulang, kadarnya mulai menurun menjadi sekitar 10%. Ketika cerita ke istrinya, dia menceritakan 10% tadi seolah-olah 100%. Kira-kira istrinya setuju tidak? Oh, tentunya tidak setuju. Tapi bagaimana kalau saya pinjamkan paket info? Saya pinjamkan paket info tidak sampai 2 menit. Tapi ketika saya presentasi sendiri, saya butuh waktu 2 jam. Nah, dalam waktu 2 jam, dibagi meminjamkan paket info hanya 2 menit, maka dalam waktu 2 jam, saya bisa meminjamkan paket info yang sangat banyak. Mereka membaca, mereka mikir, saya pulang, tidur. Enak mana? Ternyata enak yang meminjamkan paket info. Betul kan? Karena di paket info ada banyak cerita di situ. Nah, cerita di atas. Oh, sudah nih, sudah saya nih ya. Oke, saya ulang lagi. Cerita di atas tadi memiliki beberapa penerapan. Anda bisa memberitahukan cerita ini kepada seorang prospek untuk menekankan bahwa bekerja untuk orang lain adalah bekerja keras. Dan memiliki bisnis paruh waktu merupakan bekerja cerdas. Anda juga bisa menggunakan cerita ini untuk downline Anda atau distributor Anda. Yang mana mereka lebih sering menghabiskan waktu, seluruh waktunya hanya untuk prospecting, hanya untuk ngobrol, hanya untuk ngalor ngidul dan basa-basi. Pada waktunya sama. Ini merupakan kerja keras, ya. Itu merupakan kerja keras daripada mencoba mensponsori setiap orang secara pribadi. Distributor baru Anda seharusnya menggunakan sistematika yang mana dia pribadi hanya mensponsori beberapa orang, namun berakhir dengan ratusan orang di dalam kelompok itu, kemudian dikalikan lagi menjadi ribuan. Daripada nyponsori banyak orang, mending kita menggunakan seefektif mungkin dengan menggunakan alat, yaitu paket info. Nah, setelah tertarik, ajarkan mereka menggunakan alat yang sama. Dari 10 menjadi 100 orang. Dari 100 orang menjadi 1000 orang. Daripada Anda sendiri nyponsori 1000 orang. Betul kan? Sistematika recruiting adalah mensponsori beberapa orang namun berakhir dengan ratusan orang di dalamnya. Nah, pendidikan yang baik ini.
Pendidikan yang baik. Mari kita perhatikan beberapa tahun hidup kita dihabiskan di sekolah. Ini fakta ya. Pendidikan SD 6 tahun. Biaya pendidikan asumsinya gratis. Digratiskan. Pada saat dulu juga bayar. SMP 3 tahun asumsi gratis. Pada saya dulu bayarnya setengah mati. SMA atau SMK 3 tahun asumsi 1,5 juta per tahun. Perguruan tinggi 4 tahun asumsinya 9 juta per tahun. Jumlahnya lama pendidikannya 16 tahun. Biaya pendidikannya ini tadi yang dihitung hanya pendidikan di SMK atau SMA dan perguruan tinggi asumsinya 40,5 juta per tahun. Biaya menempuh pendidikan di perguruan tinggi sekitar 9 juta per tahun. Mengapa kita berani menempuh atau membayar biaya kuliah di perguruan tinggi untuk menjadi sukses, ya? Untuk menjadi sukses, sementara di perguruan tinggi kita mengambil keahlian bahasa Inggris, akunting, bisnis, teknik. Tadi dulu. Teknik mesin dan lain-lain. Yang mana seluruh pelajaran atau pengetahuan tersebut hanya dipersiapkan untuk kita menjadi seorang yang dipekerjakan. Karena kita diajari skill. Skill itu yang membutuhkan ternyata adalah orang lain. Dan di sana ada anggaran. Kita lulus kuliah, lulus belajar, kita lulus pendidikan, kita punya ilmunya. Tapi ada orang lain yang membutuhkan ilmu kita tadi, tapi mereka sesuai budget. Berarti kita bagian dari budget itu, betul kan? Betul ya? Tapi hebatnya, kita mau 4 tahun belajar di sana dengan biaya per tahun 9 juta. Dan ternyata hasilnya adalah seluruh pelajaran atau pengetahuan tersebut hanya dipersiapkan untuk menjadikan kita sebagai karyawan yang baik bagi perusahaan orang lain. Kita tidak mengambil pelajaran utama tentang kesuksesan itu sendiri. Ada bagian tertentu di kampus yang kita tidak sempat ngambil. Bagaimana cara aku sukses dengan ilmu ini? Ternyata kita sering lupa ya. Kita sering bolos sih. Kita tidak mengambil pelajaran utama tentang kesuksesan untuk kita sendiri. Sedangkan kita menghabiskan waktu selama 16 tahun hidup kita dan uang senilai 40.500.000, 3 tahun di SMA dan 4 tahun di bangku kuliah, namun tidak mengambil satu atau cara belajar bagaimana menjadi orang sukses. Tidakkah Anda berpikir bahwa lebih baik bila kita menghabiskan 1.300.000 dan waktunya hanya 3 hari untuk mengikuti kursus semisal home sharing atau KDI loh. Kenapa tidak lebih baik kita menginvestasikan 1.300.000 untuk mengikuti seminar 3 hari di KDI, atau kita mengalokasikan 1.300.000 dalam waktu 1 bulan untuk ikut home sharing. Betul apa betul? Ternyata home sharing selama 1 bulan itu setara dengan kuliah. Ternyata ikut seminar KDI fokus atau KDI intensif selama 3 hari itu sama dengan 4 tahun kuliah. Edan nggak? Serem nggak kalau gini? Cerita itu bisa ditujukan kepada prospek baru Anda atau
Tuan prospek Anda telah menghabiskan waktu selama 16 tahun dengan uang 40.500.000 untuk belajar bagaimana menjadi seorang karyawan yang baik, bukan menjadi bos yang baik. Bagaimana seorang karyawan yang baik ya? Maukah Anda menginvestasikan 1.300.000 dan waktunya hanya 3 hari guna melihat dan membuktikan teman-teman Anda yang sudah sukses menjadi stokis, sukses menjadi diamond dalam bisnis ini, dan itu bisnis mereka sendiri, dan mereka sudah mendapatkan impian-impiannya. Inilah kesempatan Anda. Siapa yang menghabiskan lebih banyak uang? Orang yang memiliki perusahaan atau karyawan yang bekerja untuknya. Ini sebuah cerita lagi. Inilah kesempatan Anda. Siapa yang menghasilkan lebih banyak uang? Orang yang memiliki perusahaan atau karyawan yang bekerja untuknya? Tentu saja pemiliknya, pemilik usaha tersebut. Tentu saja pemiliknya. Tuan prospek Anda kini mempunyai peluang untuk memiliki bisnis Anda sendiri dan memutuskan berapa banyak uang yang bisa Anda dapatkan. Apakah Anda ingin tetap menjadi seorang karyawan selamanya dan membiarkan bos Anda menentukan pendapatan Anda sendiri? Atau apakah Anda ingin memulai bisnis Anda sendiri sekarang dan menjadi distributor dan Anda menjadi bos? Ini cerita yang sangat dahsyat sekali nih. Coba kalau buku ini dibaca oleh semua donen Anda. Saya yakin donen Anda nanti pola kerjanya benar semua tuh. Cerita di atas kini membantu tuan prospek untuk mengambil keputusannya. Dia tidak ragu dan berpikir-pikir lagi sebab pilihannya sudah sangat jelas. Karena dia melihat suatu fakta di balik cerita. Setidaknya kita menghabiskan waktu 16 tahun, ya ini faktanya yang dialami oleh orang itu, oleh prospek kita adalah setidaknya kita menghabiskan waktu 16 tahun dari hidup kita untuk sekolah dan kuliah dengan biaya yang sangat besar. Kenapa kita enggan mengambil pelajaran bagaimana cara belajar menjadi orang sukses di bisnis NASA? Keren kan buku ini? Sekretaris. Seorang ibu ingin membantu suaminya dengan bekerja guna membantu meringankan biaya hidup sehari-hari. Alhamdulillah sekarang ini banyak ibu-ibu ya di NASA ya. Banyak sekali pengorbanan yang harus diambil oleh seorang ibu-ibu karena mereka sebagai ibu rumah tangga juga membantu sang suami untuk mencari nafkah. 1, dia akan berada di luar rumah selama 8 hingga 10 jam sehari. Ini seorang istri yang mau membantu sang suami ya. Yang pertama, dia akan berada di luar rumah selama 8 sampai 10 jam sehari. Pekerjaan rumah dan menyiapkan makanan keluarga akan terbengkelai. Anak tidak dapat perhatian. Yang kedua, anak-anak mereka tidak akan mendapatkan atau kebersamaan dengan ibunya di rumah sepanjang hari. Bayangkan, anak kita itu membutuhkan kehadiran seorang ibu, itu berapa lama sih dalam waktu 1 jam? Di luar tidur itu seorang anak butuh ibunya. Dia butuh mentoring gitu. Dia butuh mentoring. Apa daya kalau ditinggal pergi 8 jam waktu dia tidak tidur, itu dia tidak mendapatkan sesuatu dari ibunya. Dia akan mencari ke tempat lain. Yang ketiga, dia akan kehilangan pengalaman yang sangat indah melihat, mengamati pertumbuhan anak-anaknya. Yang keempat, waktu berkualitas dengan suami dan anak-anaknya akan berkurang karena waktu berkumpul hanyalah malam hari saja. Namun sebaliknya, untuk pengorbanan ini dia memperoleh penghasilan yang menakjubkan, yaitu sebesar 13.500.000 setiap bulannya.
dari posisi dia menjadi seorang Diamond Director. Dan jadi Diamond Director cukup setahun. Nah, keren kan buku ini? Ya, namun sebaliknya untuk pengorbanannya ini dia pengorbanan itu dia tidak memperoleh penghasilan yang menakjubkan sebesar 13.500.000 setiap bulannya. Setelah dikurangi seberapa sih sebetulnya penghasilannya? Ini rinciannya seorang istri yang membantu suami. Ini rinciannya. Dan ini cerita yang mengandung fakta. Gaji 13.500.000, yaitu termasuk gaji kotor. Pengeluaran PPH atau pajak penghasilan harian sebesar 2.362.500. PPH lain 337.500. Pajak jaminan sosial 675.000. Terus cicilan bulanan mobil kedua ya. 1.687.500. Cicilan asuransi mobil kedua 405.000. Perawatan mobil kedua 337.500. BBM 877.500. Pengasuh anak, bekerja untuk membantu suami tapi dengan cara meminjam tenaga orang lain untuk menjadi pembantu atau pengasuh anaknya. Sekarang bayangkan Bapak Ibu, saya saja diasuh oleh ibu saya, itu jadinya seperti ini kok. Bagaimana kalau anak saya diasuh oleh seorang pembantu? Saya saja selama 2 tahun itu diasuh ibu saya. Hasilnya saja seperti ini. Bagaimana kalau anak saya selama 8 jam sehari diasuh pembantu? Kira-kira anak saya diajari apa oleh pembantu tadi? Saya tidak tahu. Membayar pengasuhan anak 2.160.000, perawatan kecantikan 405.000, kebutuhan pakaian 540.000, pakaian dalam 135.000, asuransi 337.500, biaya makan 675.000 rupiah. Sisa pengeluaran dari gaji 13.500.000 satu bulan, sisanya hanya 2.565.000 rupiah. Kira-kira bisa membantu suami tidak? Tidak. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa membantu suami? Ya karena dia membarterkan waktunya dengan uang. Hanya untuk dapat pekerjaan. Untuk mengejar yang namanya active income atau gaji. Penghasilan itu setara dengan 13.500 per jam. Ya, penghasilan itu kalau dikonversi ke jam, maka sebenarnya penghasilan bersih dia hanya 13.500 per jam. Apakah selama 22 hari setiap bulannya mau berpisah dari anak-anaknya selama sebanyak 176 jam kerja, belum termasuk waktu perjalanannya, dan apakah cukup berharga untuk dilakukannya? Bukankah seorang istri lebih baik tinggal di rumah? Dan itu bila memungkinkan. Dan ternyata dalam waktu 1 jam, kalau kita bekerja ke orang lain, penghasilan kita hanya 13.500 rupiah per jam. Tapi dalam waktu 1 jam, Anda bisa membuat penawaran hebat sekali. Kalau saya dulu menerapkan 2 status per menit. Kalau 2 status per menit dalam waktu 1 jam, saya bisa membuat status berapa? Saya sudah bisa membuat status 120 status per jam. Dan status penawaran itu bisa menghasilkan mungkin pagi ini 2 transaksi. Mungkin siang 5 transaksi. Mungkin juga sore ada 1 transaksi. Dan dalam 1 hari saya bisa mendapatkan laba bersih 2 juta rupiah. Dan hanya di rumah. Keren apa keren? Keren sekali kan? Dengan peluang usaha seperti yang
kami jalani, Anda dapat dengan mudah menghasilkan 2.565.000 yang cukup dilakukan di rumah Anda sendiri dan hanya membutuhkan beberapa jam per minggunya. Ini tidak saja lebih mudah dan lebih menguntungkan dan lebih menyenangkan, tetapi juga Anda sekarang bisa menikmati waktu bersama keluarga Anda dan waktunya berkualitasnya lebih banyak lagi. Cerita di atas menyadarkan para ibu-ibu yang menjadi pekerja dengan cara yang menakjubkan. Ini bukunya. Saya tidak bisa membayangkan kalau semua mitra saya atau mitra Anda deh. Mitra Anda itu punya buku ini. Ini dipinjamkan bareng dengan paket info. Paket info pinjamkan dulu. Ya, 2 hari kemudian ditarik. Ketika dia join, pinjamkan ini. Setelah orang itu join, pinjamkan ini. Biarlah buku ini yang cerita kepada dia. Yang mensistemkan dia, yang memberikan wacana baru pada dia. Daripada Anda menceritakan isi buku ini bisa bertahun-tahun. Anda cukup mempekerjakan buku ini kepada donen Anda. Dan saya yakin orang-orang yang sekarang ini masih nyambi ke sana kemari karena mereka tidak pernah baca buku ini. Entah karena tidak tahu, entah karena upline-nya merasa bahwa cukup dengan omongan saja dia mengerti. Tapi saya selalu berpikiran terbalik. Lebih baik saya promosi buku ini. Lebih baik donen saya itu lebih percaya buku ini daripada percaya pada saya. Tuh kan? Coba. Ada 1000 distributor. Mereka semuanya membaca ini. Mereka baca 15 menit per hari. 15 menit per hari kalikan 1000 orang. Ketemunya 15.000 menit. Betul kan? Dasar loh. Daripada saya suruh ngecap sekian jam per jam, sekian jam per hari, saya lebih baik promosi buku ini, betul kan? Maka Bapak Ibu sekalian, buku ini juga sebenarnya masuk ke dalam kurikulum pendidikan NASA. Ada di materi 7 kebiasaan distributor inti. Mereka harus rajin baca buku. Nah, seandainya orang membaca buku ini, donen Anda membaca buku ini, dan dia tersadarkan oleh isi buku ini, 1 tahun kemudian dia diamond. Rugi nggak Anda? Saya rasa tidak ya. Anda punya 3 kaki, mereka jadi diamond gara-gara buku ini. Gara-gara mereka mempraktekkan dan digelitik karena di sini dibahas pekerjaan harian. Bagaimana kalau pagi, bagaimana kalau siang, bagaimana kalau malam. Ini dikupas habis di sini. Anda punya 3 orang, 3 kaki. Masing-masing baca buku ini. Dan mereka tahun depan diamond. Anda jadi apa? Eksekutif diamond kan? Betul tidak? Dan saya senang sekali baca buku, karena baca buku ini tidak hanya sekedar jendela dunia, tapi kita bisa memanfaatkan dunia. Buku itu harganya kurang lebih sekitar 50.000. Sekitar 50.000. Jadi kalau saya anjurkan, Anda sekarang mulai investasi ya, karena Anda kan sudah saya ajari untuk mempraktekkan manajemen anti bangkrut ya. Di mana 20% dialokasikan untuk pendidikan. Salah satunya beli buku ya kan. Nah, silakan beli buku, paket info minimal 10 minimal. Kemudian buku jalan ke dalam bisnis NASA itu minimalnya 11. Harga buku itu kurang lebihnya itu 50.000. Ya, buku itu 50.000. Kalau Anda punya 11 berarti Anda mengalokasikan dana 550.000, tetapi untuk 10 donen Anda.
Anda baca satu, yang 10 itu Anda jual kepada donen Anda. Jadi buku itu dijual ya, Anda jual, jangan digratiskan, Anda jual. Karena kalau Anda jual, mereka beli itu pasti dibaca. Atau Anda bisa, Mbak, silakan belanja Krisalik 1, harganya 150.000. Loh, kok 150.000? Yang 50.000 untuk buku. Anda juga boleh nanti pakai pembayaran model seperti apa ya. Tapi saya yakin orang yang pegang buku itu dia pasti diamond. Orang yang pegang buku itu dan baca, dia bisa menjadi diamond 1 tahun. Oke Bapak Ibu, itu saja. Dan besok malam istri saya akan kembali bedah buku dengan buku lanjutan kemarin yang dia bacakan di hotel. Ya, oke, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan keep fighting spirit.